selatannya Langgar, selatannya Jedingnya itu semuanya dikasih nama satu-satu tiap pohonnya. Satu pohon pepaya kasih nama. Ini Cak Haji, ini siapa? Semuanya punya nama. Jadi satu pohon dikasih tanggung jawab, satu pohon ini terserah mau dengan nama santrinya. Sesuai dengan nama santrinya yang diserai satu pohon tiap itu sekitar ada 30 pohon. Mati berarti santrinya. Tapi sudah jadi waduh itu suruh hias kasih taman-taman di bawahnya, jadi buat taman, wadahnya dikeruk, ada dikasih foto, kasih ini. Semuanya tiap pohon itu ada. Itu memang. Apa maksudnya itu? Maksudnya ternyata ya ketelatenannya untuk mengurus tanaman itu mungkin Yai suka dengan tanaman hias-hias yang bagus-bagus. Memberikan pelajaran untuk kasih sayang. Iya, kasih sayang terhadap tanaman. Itu untuk tanaman. Juga ke hewan-hewan juga, ikan juga begitu. Ketika di ikan itu ternyata ya saya juga pernah ikut beli ke Sepindit ikan-ikan hias itu. Juga ikut nungguk di bedak. Nah, jadi itu ikan-ikan ya. Memang untuk tenangnya pikiran dari lihat-lihat yang indah-indah itu menggugah pikiran memangnya. Ya, seneng memang. Jadi nggak hanya menggetu ngaji tapi ada hiburan-hiburannya dari tanaman. Pembelajarannya ternyata nggak hanya secara formal, di luar formal pun. Sampai musimnya bonsai pun begitu. Jadi bonsai, terus pernah juga berternak ulat untuk makan burung itu. Nah, itu pun dikasih jatah, hari ini siapa yang ngambil entungnya, dipilih entungnya sendirikan. Tiap selesai ngaji habis sisa itu semuanya mindai entung, ngambil entung. Besoknya bukan begitu, ini enggak begitu. Itu memang kegiatan rutin. Iya, kegiatan rutin untuk dalam usaha. Itu semuanya memang didikan. Ya. Jadi didikan langsung yang banyak prakteknya. Dari sekian pengalaman awal mau itu kan bisa disimpulkan. Iya. Kira-kira apa itu? Kesimpulannya itu yaitu memberi pelajaran itu langsung. Jadi biasanya kan nggak hanya secara formal, kalau formal kan diajarkan aja. Tapi ini banyak yang langsung memang. Langsung praktek. Teorinya lebih banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya langsung dalam pengamalan lah, bahasanya pengamalannya lebih banyak. Jadi nanti ketika jadi orang itu langsung dipraktekkan. Oh, saya pernah begini, pernah disuruh begini. Ya, memang benar. Nah, masalah juga saya pernah ikut khutbah Jumat itu saya juga diajak. Ya cuma dengarkan ternyata juga terpakai sekarang. Jadi di daerah saya juga terpakai. Masuk ngajar secara klasikan juga begitu. Termasuk makhorijul huruf A, I, U, Ba juga saya praktekkan di sana pun sama. Ini memang cara mendidik ketika umur segini atau umur segini itu ada. Ya, jadi praktek langsungnya. Kemudian tentang Al-Quran. Al-Quran memang dulu yaitu ketika membuka tahfidnya, membuka hafalan itu ya, memang ada teman seperti Cak Udin atau Cak Syukur atau Cak Amir adik saya itu bisa ngapalan. Saya juga akhirnya tertarik ikut juga. Itu waktu itu saya sudah ada di Malang kuliah, jadi kuliah kemudian juga ikut ngajar di Malang memang. Itu tertarik. Pertama setor langsung setengah dus. Itu pun disimak, semuanya disimak. Setengah dus. Kemudian semangat ini, masih semangat saya ngawalno ya. Jadi satu juz itu cuma 3 kali pertemuan langsung juz 1. Mungkin sama Cak Qadir juga begitu, Cak Imam juga begitu. Tapi lama-lama dari sini protol satu-satu. Tapi saya tetap bertahan sampai juz 8 kalau nggak salah. Ya, sampai 8 itu akhirnya pedot. Iya. Stok. Aras-arasan ngajine. Stok. Ya alhamdulillah tapi sampai 8. Cuma akhirnya putus. Setelah putus lama nggak ngaji. Setelah menikah, waktu saya menikah itu diantar memang samanya sampai ke tempat saya di mertua di daerah Japan. Diantar memang, diantar
termasuk Bos Hasim juga begitu. Mobilnya dipakai untuk ngantar saya. Cak Kodir yang pertama kali untuk melihat rumahnya calon ini juga Cak Kodir yang ngajak. Memang banyak bantuan dari sini. Ya juga begitu, waktu akad diantarkan, waktu iring-iring diantarkan memang. Tapi di situ terlihat banyak kiai, tapi ya itu terlihat waroknya memang enggak sama, enggak memperlihatkan kalau dirinya kiai memang. Jadi biasa seperti orang biasa. Memang begitu. Mungkin tawaduknya itu yang besar memang. Itu santrinya saja sampai diantarkan malah ya saya juga yang sing sungkan atau apa. Nah, orang-orang yang anggap seperti pengiring biasa memang enggak pakai serban atau enggak. Jadi sama dengan yang lain. Hubungan kiai dan santri enggak sekedar iya. Enggak sekedar apa itu hubungan santri pada umumnya. Di sini Pak, ya, lebih akrab sebenarnya. Ya itu menganggap sebagai anaknya. Iya. Kok saya simpulkan semacam itu, kasih sayangnya sebagai anaknya. Iya. Ya dari itu saya itu jadi teringat dengan kata-katanya ya itu. Iya. Jangan takut hina di hadapan manusia tapi iya kayak ditulis ning. Ya itu memang mengena itu memang. Bener yang memang ya itu kepada siapapun tetap ramah, tetap baik. Meskipun anak kecil seperti santri-santrinya pun nganggapnya juga dianggap orang juga. Santri usia berapa? Santri. Kebanyakan itu santri usia perpindahan ya, sekitar SD mau SMP. SD. Oh. Yang banyak perhatiannya itu SD mau SMP atau ya SMP lah sekarang yang banyak perhatiannya. Juga yang banyak nakalnya juga sekitar umur itu. Termasuk saya kalau pulang malam ono layar tancap budal subuh mulai dibuka angel Cak Kodir sama saya banyak tuh ngaji malah jengking. Gitu mungkin yang saya ingat, tapi sebenarnya masih banyak. Ya jelas itu ceritakan. Kesan yang paling mendalam dari Pak Yai sebagai seorang guru itu apa? Kesan paling mendalam. Ya kesan yang mendalam itu pendidikan secara langsungnya itu. Jadi secara langsung pribadi, memang diberikan. Secara pribadi. Enggak pernah memang memaksa santrinya harus begini harus enggak pernah. Saya itu setelah menikah itu kan tetap melanjutkan lagi. Ngafalkan lagi hingga akhirnya sampai 13. Setelah 13 berada lagi alasan lagi. Terus pernah yang namanya sifatnya nasihat tapi kesannya seperti marah. Ya. Ketika hari raya itu saya sowan, ya itu ngomong begini. Ini ada loh Cai ceritanya. Orang itu sudah umur 40 itu baru khatam ada. Dulu memang orang tanya, kalau pengen ke Qatar atau mungkin 10 bisa. Lah saya itu memang belum 10 waktu itu. Akhirnya saya maju 10. Tapi ya Pak, nggak ada keinginan untuk ke luar negeri karena sudah nikah. Sudah nikah. Ya, memang yang tetap saya ingat itu ada yang umur 40 itu baru khatam. Ternyata ya mau gimana ini ya sudah meninggalkan binator iya, saya dulu itu, ya. Angen ya Allah, saya belum sampai hafal, sampai belum selesai. Dulu sudah pernah diingatkan seperti itu. Nah, dari ini memang saya juga berusaha tetap saya openi yang sudah saya hafal meskipun untuk utuh semuanya dari 13 itu pun sulit memang. Dengan adanya kumpulan sesama teman-teman yang tiap minggu lagi ini, alhamdulillah saya juga bersyukur. Saya juga berusaha untuk hadir meskipun nggak banyak kan dari itu. Motivasi belajar lagi. Tetap. Motivasi belajar lagi. Semoga kita tetap dijadikan bersama. Terus harapan guru kita, harapan di jannah nanti. Harapan. Iya. Harapan lagi. Harapannya tetap untuk teman-teman sama alumni itu tetap secara umum, jadi satu, secara alumni saja. Satu keluarga. Untuk pondok untuk di masa-masa yang datang gimana ini? Ya, moga-moga pondok ini tetap jalan. Ya mungkin yang jadi pikiran saya agak
pondok putranya. Ya alhamdulillah dari dua Gus kita ini, Gus Ani sama Gus Fatul ini, alhamdulillah optimisnya untuk mengembangkan ini. Saya juga mendukung. Saya juga angen-angen, andainya saya ada di Singosari saya juga mau ikut bantu. Tapi sayangnya ada di Pandaan. Kalau dekat saya ikut bantu. Enggak, Memang mungkin itu nanti ada suatu saat keinginan. ada jaringan online, berarti langsung dari Pandaan. Oh, ngaji-ngaji online. Ngaji live. Dia ke Jakarta. Iya, ke Jakarta Lu bisa. bisa iku. Antar kota, antar Bisa provinsi, itu nanti. antar benua. Itu harapan kita kemarin. Enggak apa-apa Bukan, itu. bukan. Aduh, arek-arek ngaji aku anu ngene tok. Delok fotone wong ngaji. Ya mungkin juga harapan juga andainya dalam grup santri Langgar Gende ini ada misalnya yang pernah disampaikannya ini misalnya. Ayo kita sama-sama memberi pendapat. Bukan di sini kuyonto atau apa. Misalnya begitu. Tapi enggak apa-apa. Ya alhamdulillah baru-baru ini sudah ada ngaji bareng itu ya. Ngaji bareng itu kan untuk juga santri laki dan perempuan kan. Ya mungkin itu, mungkin nanti ketika ada yang saya ingat akan saya coba, mungkin saya ceritakan, entah saya tulis, entah saya andainya sempat. Sekian, terima kasih. Ya, sekian terima kasih. Dan Artinya mungkin berapa? nanti akan ada sambungan dari teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes pun dipateni.